Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam mahasiswa ilmu komunikasi. Baik, saya tunggu selama 10 menit ya. Jadi dalam waktu 10 menit jika belum ada yang hadir, perkuliahan malam ini langsung saya mulai. Oke, baik. Selamat malam Kania. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam. Ya, Kania. Selamat malam juga ya. Baik, kita tunggu ya beberapa menit lagi. Kita tunggu teman-teman mungkin dalam waktu 5 menit akan hadir.
Ya, kita tunggu 2 menit lagi ya. Oke, kita mulai ya. Sudah 10 menit. Mungkin teman-teman lain akan hadir menyusul nanti. Oke, malam ini adalah pertemuan terakhir kita dengan Wizard. Jadi malam ini saya coba untuk merampung 2 buah modul lagi ya, yang terakhir, yaitu modul 8 dan modul 9. Yaitu modul 8 tentang penulisan naskah presentasi, dan modul yang terakhir ke-9 yaitu teknik penyampaian presentasi. Oke, jadi sebelumnya saya sedikit review apa yang sudah saya sampaikan pada pertemuan sebelumnya. Jadi pada pertemuan sebelumnya saya telah menyampaikan tentang bagaimana persiapan presentasi, ya. Kemudian bagaimana alat-alat bantu presentasi yang kita gunakan, ya, yang mendukung proses presentasi kita, ya. Jadi presentasi itu memang betul-betul harus dipersiapkan sebaik mungkin. Karena apa? Kalau kita tidak mempersiapkan sebaik mungkin, itu hal-hal yang tidak kita inginkan itu pasti terjadi, ya. Seperti yang kalian sampaikan pada pertemuan sebelumnya, yaitu adanya seperti gugup, ya, cemas, takut, ya, dan lain sebagainya. Ya, jadi perasaan itu tidak hanya bagi kita, ya, yang mungkin baru pemula ya untuk mempresentasi. Ya, Sanawati, selamat malam. Oke. Jadi bagi mereka yang sudah terbiasa pun perasaan ini mungkin tetap dirasakan, ya, karena bisa saja itu disebabkan karena persiapan yang tidak cukup, ya, sehingga mereka merasa gugup, ya, ketika akan tampil pada saat presentasi. Ya, jadi minggu yang lalu, beberapa hari yang lalu kita telah menjelaskan tentang bagaimana persiapan presentasi, ya. Jadi apa-apa saja yang harus kita persiapkan pada saat akan presentasi. Yang pertama adalah bagaimana kita untuk memilih topik, ya. Jadi topik itu sangat penting karena ini sangat menentukan, ya, apakah audiens itu akan mendengar tidak apa yang kita sampaikan, ya. Karena audiens cenderung dia akan mendengar sesuatu yang mereka butuhkan, ya. Jadi pemilihan topik itu sangat penting, ya, di dalam presentasi.
Ya, kita berharap pada saat presentasi itu, ya, semua audiens itu akan memberikan perhatian kepada kita. Ya, itu akan memberikan kepuasan tersendiri ya bagi kita, karena apa? Kita bisa menarik perhatian audiens. Ya, jadi bagaimana pemilihan topik? Topik tersebut dia harus spesifik, ya, dia jangan terlalu umum, ya. Karena kalau terlalu umum itu kita tidak fokus apa yang kita sampaikan, ya. Bahkan kita akan membutuhkan waktu lama untuk mengkerucutkannya, ya. Jadi topik itu seperti sudah saya sampaikan kemarin seperti piramid terbalik, ya. Jadi mulai dia akhirnya akan lebih spesifik. Terus yang kedua, Grace ST baru bergabung ya, sebentar ya, saya absen Grace. ST ya, hadir. Oke. Kemudian yang kedua adalah kita harus kenal ya audiens kita itu siapa, ya. Jadi dalam hal ini adalah langkah kedua yang harus kita lakukan adalah kita melakukan analisis, ya, melakukan analisis audiens kita, ya. Jadi baik itu kita melihat umurnya, ya, dengan jenis kelaminnya, budayanya, tingkat pendidikan intelektualnya, ya, ya. Karena apa? Dengan mengetahui tingkat pendidikan, ya, kita bisa mengatur, ya, bagaimana cara penyampaiannya kepada mereka, ya. Kemudian dengan mengetahui pekerjaan mereka, agama, ya. Kemudian ada juga analisis konteks, ya, karakteristik konteks itu baik dari jumlahnya, ya. Apakah audiensnya itu sampai 100 orang, ya. Jadi jumlah itu juga sangat menentukan, ya. Kemudian lingkungan fisiknya, situasi, waktu, ya, keterkaitan dengan peristiwa dan lain sebagainya. Kemudian untuk analisis audiens juga kita juga harus menganalisis karakteristik psikologis, ya, bagi artinya psikologis kita, ya. Seandainya audiens itu tidak memberikan perhatian kepada kita, bagaimana, ya, apa harus yang kita kerjakan, ya, atau adaptasi yang bagaimana yang harus kita berikan, ya, agar itu tidak mengganggu kita, ya, sehingga transformasi informasi terus berlanjut, ya, dan bisa diterima oleh khalayak, ya. Kemudian seandainya audiens itu tidak menerima apa yang kita sampaikan atau mereka tidak setuju apa yang kita sampaikan dan lain sebagainya, ya. Kemudian kita juga setelah kita menentukan topik, tahu halayaknya siapa, ya. Kemudian kita juga harus melakukan artinya ini penelusuran terhadap topik yang kita pilih, ya, atau kita melakukan penelitian terhadap topik, ya. Jadi kita menelusuri, ya, karena apa? Dengan menguasai topik yang kita pilih tersebut, itu akan meningkatkan kredibilitas kita, ya. Jadi mereka khalayak yang mendengar apa yang kita sampaikan, mereka dari baik kan, ya. Jadi khalayak yang mendengar, ya, informasi atau pesan yang kita sampaikan, ya, dengan fakta-fakta yang ada, ya, dengan ulasan yang menarik, ya, sehingga itu akan meningkatkan motivasi mereka untuk mendengar, seperti itu, ya. Itu sangat penting, yaitu kita bagaimana untuk menganalisis, ya, atau meneliti tentang topik tersebut, ya. Kita menjadi lebih detail tentang topik yang kita pilih, ya, baik itu melalui koran, ya, atau dengan wawancara dengan ahlinya langsung dan lain sebagainya. Itu sudah kita sampaikan pada malam-malam yang lalu. Kemudian kita memformulasikan pernyataan dan proporsi utama, ya. Di sini yang berhubungan tentang tesis, ya. Jadi topik udah kita pilih, ya. Saya contohkan kemarin umpamanya topik tentang mengatasi banjir di Jakarta, ya. Jadi ada tesis di situ. Artinya apa? Ada argumen kita, ya. Jadi argumen itu tujuannya adalah untuk diterima oleh audiens, ya. Jadi
ada perubahan yang kita harapkan pada audien, ya, terhadap permasalahan banjir seperti itu, yaitu tesis, ya. Jadi tesis itu argumen dari orator atau komunikator yang ingin disampaikan kepada khalayak. Jadi tesis itu bisa disampaikan di awal seperti sudah saya sebutkan malam kemarin, ya, di awal, di akhir, atau bahkan kita tidak menyebutkan, tapi kita menyebutkannya dengan proposisi, ya, sehingga khalayak itu bisa mengambil kesimpulan sendiri, ya, apa yang kita maksud, ya, seperti itu. Jadi kita memformulasikan pernyataan dan proporsi utama, ya. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita mencari material pendukung terhadap presentasi kita, ya. Jadi material pendukung tersebut bisa dengan alat-alat bantu, ya, untuk menjelaskan kepada audiens, ya, atau kita mencari argumen-argumen, ya, argumen. Waalaikumsalam, Ika. Ya. Oke. Jadi alat-alat pendukung itu bisa dengan argumen, ya, alat-alat bantu, ya, atau dengan kita memberi motivasi kepada mereka. Sehingga dengan kita memberi motivasi kepada mereka itu, maka seperti saya sebutkan sebelumnya, maka akan meningkatkan perhatian kepada kita. Ya, itu juga salah satu alat bantu, ya. Jadi harapannya mereka bisa fokus, ya, apa yang terhadap presentasi selama presentasi itu berlangsung, ya. Kemudian tahap selanjutnya yaitu setelah kita mendapatkan topiknya, kita mendapatkan tesisnya, ya, kita sudah mengusung proposisi-proposisinya, ya. Kemudian kita sudah mendapat beberapa alat-alat bantu untuk mendukung kita, baru kita susun, ya, materi itu dalam bentuk susunan, ya, dalam struktur pidato, ya, sehingga itu bisa teratur seperti itu. Ya. Kemudian yang harus kita perhatikan juga bagaimana kita memilih kata atau kalimat, ya, di dalam penulisan pidato tersebut. Ya. Karena cenderung ketika kita pidato kan yang kita sampaikan itu adalah merupakan oral, ya, bukan kita tidak membaca, ya. Itu juga harus kita perhatikan, ya, pemilihan kata di dalam pidato. Ya, kita harus jelas apa yang kita sampaikan, ya, kemudian tidak terlalu mengambang, ya, tepat sasaran, ya. Kemudian kita juga menggunakan kata-kata hubung, ya, kata-kata hubung di dalam penjelasan kita agar audiens itu mengerti, ya, seperti kita menggunakan yang pertama adalah ini gitu, ya, kedua, ketiga, dan seterusnya. Jadi mereka runut gitu, bisa menangkap, oh, ada 5 penjelasan yang disampaikan oleh komunikator, seperti itu. Ya, kita juga bisa menggunakan kata-kata hubung. Oke. Kemudian pada minggu yang lalu juga kita juga telah membahas tentang sedikit lagi yang harus kita ingat adalah pada saat pidato, ya, perhatian audiens itu kepada kita sebagai komunikator itu bukan pada saat kita buka, ya, bukan pada saat kita lakukan memulai pidato atau sampai dengan kita menutup pidato, ya, tidak seperti itu, ya. Jadi bisa dikatakan pidato itu adalah dimulai sejak kita akan naik ke pentas, ya, sejak kita akan naik ke pentas atau ke podium, ya, kemudian berakhir pada saat kita duduk kembali dan audiens itu tidak memperhatikan kita lagi, ya, audiens telah mengalihkan perhatian ke yang lain, itu berakhirnya, ya, itu harus kita benar-benar kita perhatikan,
ya. Pada awal ya kita melangkah, ya, itu udah bagian dari presentasi, ya, karena langkah kita, performa kita itu sangat menentukan uh, ketertarikan audiens terhadap materi yang kita sampaikan. Ya, kalau kita mungkin jalannya apa namanya tuh tidak meyakinkan, ya, mungkin itu akan memberi efek juga kepada apa ya yang kita sampaikan, seperti itu. Ya, jadi diingat bahwa performa komunikator itu sangat menentukan, ya. Apakah isi dari pesan, ya, di dalam pidato tersebut itu didengar, ya, atau masyarakat memberi perhatian tidak pada saat presentasi, itu sangat menentukan juga pada performa kita, ya. Kemudian pada saat selesai kita duduk kembali, ya, dan masyarakat atau audiens itu memberi perhatian ke yang lain, ya, itu baru akhir dari presentasi, ya. Jadi harus kita ingat, ya, jadi presentasi bukan pada saat kita berdiri di podium, ya, membaca pendahuluan kemudian menutupnya. Setelah menutup kemudian berakhir, tidak, ya. Itu harus kita ingat. Kemudian kita juga harus siap sebagai komunikator atau sebagai orator bahwa ada kalanya kita berpidato itu tanpa persiapan, ya. Seperti sudah saya sampaikan kemarin bahwa ada saatnya kita diminta untuk berpidato, ya. Jadi kita tidak bisa menunjukkan bahwa kita tidak mampu, ya. Kita dari performa kita harus menunjukkan bahwa oh, saya mampu, gitu, ya. Jadi dari langkah-langkah tadi, ya, di dalam kepala kita, di dalam mindset kita harus sudah terbentuk, ya, apa yang akan saya sampaikan nanti pada saat saya berpidato, ya. Jadi seperti itu. Jadi topik, ya, umpamanya panitia meminta tolong Bapak berbicara masalah ini, ya, kita harus runut terus, ya, yang berhubungan tentang topik yang dimintakan oleh orang yang memintakan kita untuk berpidato. Ya, Waalaikumsalam, Zia. Zia Fajriah, ya, Siti, ya. Oke. Oke, jadi itu harus kita perhatikan. Kemudian sebagai orator kita harus tahu, ya, bagaimana kita bersikap pada saat kita diminta untuk berpidato tanpa persiapan, ya. Seperti itu. Oke. Kemudian persiapan psikologis itu juga harus kita persiapkan, ya, dimanapun, ya, tidak hanya di perasaan pidato, ya. Jadi psikologis ini itu harus kita persiapkan, ya. Ada kalanya ada orang, ya, ketika dia bertemu dengan orang banyak itu sudah berubah, ya, mungkin ada takut, ya, keluar keringat dingin dan lain sebagainya. Itu harus kita antisipasi, ya, apalagi kita sebagai orator, ya, yang akan berbicara di khalayak ramai. Ya, kalau kita sendiri tidak bisa mengendalikan diri kita, ya, sebaik apapun, ya, konsep yang kita sudah siapkan, ya, sebaik apapun penjelasan akan kita berikan, ya, kalau kita sendiri tidak bisa menguasai diri kita sendiri, itu tidak akan berhasil presentasinya, ya. Jadi itu yang harus kita perhatikan juga, ya, persiapan psikologis. Oke, kemudian kemarin juga kita juga telah melihat, telah membahas sekilas tentang bagaimana alat-alat bantu, ya. Jadi setelah kita sudah menyusun pidato kita, ya, kita juga harus mempersiapkan alat-alat bantu dalam presentasi, ya. Jadi baik itu slide, ya, komputer, ya, LCD, ya, dan lain sebagainya, itu harus kita kuasai, ya. Kita set, ya, ruangan itu harus sesuai dengan
dengan topik, atau harus sesuai dengan atau nyaman bagi kita untuk menyampaikan pesan, ya, dan nyaman bagi audiens untuk menerima pesan yang kita sampaikan. Ya, seandainya kita diberi kebebasan untuk untuk memformulasikan ruangan, ya, itu harus kita sesuaikan. Apakah sesuai dengan topik kita, ya, nuansa ruangannya, bagaimana audio visualnya, ya. Ini jangan sampai suara kita berdengung dan lain sebagainya. Ya, itu juga harus kita perhatikan. Ya. Karena perubahan suasana ruangan itu, ya, seandainya suara kita berdengung tidak jelas, itu juga akan mengganggu, ya. Dan audiens tidak bisa menangkap apa yang kita sampaikan. Artinya apa? Presentasi kita itu tidak berguna sama sekali. Ya, kita hanya menggunakan ruangan, ya, menghabiskan waktu, ya, tanpa arti, tujuan kita tidak tercapai, ya, apa yang ingin kita sampaikan. Oke, sebentar ya. Sebentar. Halo, Assalamualaikum. Halo? Waalaikumsalam. Siapa nih ya? Lagi ngajar. Di mana nih? Iya, lagi di dalam, tapi lagi ngajar mahasiswa UT. Besok aja ya. Oke, makasih ya. Ayo, ya. Sama. Waalaikumsalam. Oke, maaf. Ada yang nelpon tadi. Maaf ya, saya harus memotong ini perkuliahannya. Kemudian kemarin juga kita telah membahas tentang bentuk-bentuk diskusi, ya, ada dialog, forum, komite, dan lain sebagainya, ya. Oke, jadi malam ini kita berbicara masalah penulisan presentasi, ya. Jadi tadi barusan saya menjelaskan tentang bagaimana kita menyusun presentasi, ya, topik, ya, kemudian kita mengenal audiensnya, kita mengatur proposisinya, ya, atau tesisnya, ya, kemudian dan persiapan lainnya, ya, kita mengumpulkan informasi-informasi yang berhubungan dengan topik, ya. Jadi malam ini kita berbicara masalah bagaimana menulis naskah presentasinya, ya. Oke. Jadi sistematika penulisan naskah presentasi itu, ya, itu bisa kita sesuaikan, ya, sesuai dengan pola-pola pemikiran pengaturan pidato, ya. Apakah pidato atau penulisan naskah kita itu kita susun berdasarkan kronologi waktu, ya. Jadi kalau kita menjelaskan berdasarkan kronologis, ya, berdasarkan waktu, ya, jadi kejadiannya itu berdasarkan kejadian A, kejadian B, kejadian C gitu, ya. Jadi kita menyusunnya berdasarkan kronologisnya, ya, dari alur mundur berdasarkan alur maju, ya. Jadi dari alur mundur, ya, dari awal sampai dengan saat ini atau yang akan datang, seperti itu. Jadi kita harus sesuaikan, seandainya topik kita itu berhubungan dengan waktu, maka kita harus menyusunnya berdasarkan kronologi, ya, atau berdasarkan waktu. Kemudian bisa juga dengan berdasarkan spasial atau ruang, ya. Jadi kalau kita ingin menjelaskan tentang objek atau tempat, ya, berarti kita menjelaskan tentang tempatnya, ya. Jadi kita menggunakan pola-pola pemikiran spasial, ya. Umpamanya seperti pembawa acara, ya, atau umpamanya di acara-acara televisi itu menjelaskan tentang daerah-daerah wisata,
ya. Dia menjelaskan tentang wilayah, ya. Jadi ada tempat-tempat wisata, ya. Jadi kita di situ kronologi berdasarkan tempatnya kita menjelaskan, ya. Jadi isinya itu dalam penulisan naskah presentasi itu berdasarkan spesialnya atau berdasarkan topik, ya. Jadi ada beberapa topik yang kita sampaikan, ya, kita susun runut, ya. Jadi dicontohkan di sini adalah ada topik yang pertama tentang badan legislatif dikontrol oleh Kongres, ya. Kemudian badan eksekutif dikontrol oleh presiden, kemudian badan yudikatif dikontrol oleh pengadilan dan lain sebagainya. Jadi itu disusun berdasarkan klasifikasinya. Jadi topik itu dibagi ke dalam beberapa subtopik, ya. Seperti yang ada subtopik A, B, C seperti itu. Ya, jadi ada umpamanya saya contohkan tentang banjir, ya, banjir di Jakarta, ya. Jadi yang pertama adalah tentang lingkungan yang tidak terjaga, ya. Umpamanya A, kita berbicara masalah kebiasaan masyarakat membuang sampah sembarangan, ya. Kemudian kita setelah menjelaskan tentang masyarakat membuang sampah sembarangan, kemudian kita menjelaskan lagi, ya, akibat sampah tersebut, ya, akan menyumbat saluran-saluran drainase, ya, yang ada di Jakarta. Kemudian yang ketiga adalah pada saat hujan, ya, aliran-aliran yang tersumbat tersebut, ya, tidak bisa memberi ruang, ya, air hujan untuk dilalui sehingga akan menyebabkan banjir seperti itu. Ya, jadi ada sub-subtopik yang kita bagi, ya, itu berdasarkan topik atau berdasarkan sebab akibat, ya, atau disebut dengan kausa, ya. Karena A maka akan mengakibatkan B seperti itu, ya. Pertama kita jelaskan tentang sebabnya, ya. Kemudian setelah kita menjelaskan apa-apa saja yang penyebabnya atau permasalahannya, kemudian kita menjelaskan tentang akibatnya, ya. Kemudian baru kita menyampaikan bahwa kalau seperti A kejadiannya maka akan menyebabkan B. Maka kita akan memberi di situ argumen kita, ya, apa yang sebaiknya. Ya, jadi itu akan masyarakat bisa membayangkan atau audiens bisa membayangkan, ya, permasalahan apa, kemudian apa akibatnya, ya, dan mereka ingin tahu apa sih solusinya yang ditawarkan oleh komunikator seperti itu, ya. Itu disebut dengan kausal. Kemudian pola pemecahan masalah, ya. Jadi pola pemecahan masalah juga ini termasuk dalam pidato persuasif juga, ya. Jadi hampir sama juga dengan kausal, akan tetapi di sini kalau kausal itu kan berdasarkan sebab akibat, ya. Sebab apa, akibat apa. Kalau di sini tentang pemecahan masalah, di sini ada masalah, kemudian kita memberikan masukan atau solusi. Ya, jadi di bagian pertama kita menjelaskan tentang apa masalahnya, ya, di mana saja terjadi masalahnya, apakah pada masyarakat dan lain sebagainya. Kemudian kita menawarkan solusinya apa, ya, atau dalam bentuk motivasi, ya. Di sini dikatakan berdasarkan Hamuro pola motivasi itu ada 5 disebutkan di sini, yaitu bisa dengan perhatian, kebutuhan, kepuasan, visualisasi dan aksi, ya. Jadi di langkah pertama itu adalah langkah perhatian. Kita memfokuskan perhatian audiens pada topik yang akan kita sampaikan, ya. Jadi topik yang kita sampaikan, kita menarik perhatian audiensnya, kemudian kita menawarkan atau menunjukkan kebutuhan apa yang diinginkan oleh audiens, ya. Jadi berdasarkan topik tersebut, setelah kita menarik perhatian audiens terhadap topik yang kita berikan, ya, kemudian kita menawarkan, ya, menawarkan apa yang diinginkan atau apa yang dibutuhkan, ya. Jadi biasanya orang kalau sudah memberi perhatian ada sesuatu yang diinginkan, ya. Jadi di sini, ya, kita menawarkan apa yang dibutuhkan oleh
oleh audiens. Kemudian yang tahap ketiga yaitu kepuasan, yaitu masih dalam rangkaian motivasi ya. Kepuasan. Jadi di sini kita memberikan solusi, ya, solusi yang bisa kita tawarkan ya terhadap masalah yang dihadapi oleh audiens, ya. Kemudian kita lakukan visualisasi, artinya kita gambarkan, ya, gambarkan apa-apa aja sih keuntungannya kalau kalian atau audiens mengerjakan ini, ya. Jadi mereka bisa membayangkan, ya, apa sih itu disebut dengan visualisasi. Kemudian pada akhirnya mereka akan melakukan tindakan, ya. Jadi ini adalah sistematika penulisan naskah presentasi. Jadi pola-pola itu kita bisa mengatur pidato kita itu berdasarkan kriteria ini, ya. Itu sesuai dengan apakah pidato kita itu bersifat informasi, persuasi, atau rekreasi, ya, dan lain sebagainya. Jadi kita harus bisa membuat seperti ini gitu, ya. Kita bisa pilih sesuai topik yang akan kita sampaikan. Ya. Kemudian di sini juga ada disebutkan ada pola-pola pemikiran tambahan. Yaitu ada pola struktur dan fungsi, ya. Kemudian ada pola perbandingan, yaitu hampir sama dengan kalau sebab akibat efeknya kan, tapi itu dalam satu permasalahan. Tapi kalau pola perbandingan dan kontras, artinya ada dua permasalahan kita bandingkan, ya, kita bandingkan, ya, kita tawarkan solusinya, kemudian atau kita menunjukkan apa sih keuntungan, ya, atau apa sih kelebihan dari dua permasalahan tersebut, ya. Atau dengan cara pro dan kontra, ya, kita tampilkan dua permasalahan yang bertolak belakang, ya. Jadi kita bandingkan. Kemudian pola klaim dan bukti, ya, kita mau menunjukkan apa sih buktinya, ya. Jadi kita menunjukkan kebenaran dari suatu fakta di situ, ya. Kita bisa menggunakan proposisi, ya, sehingga masyarakat bisa menerima, oh ini loh faktanya, ya. Kemudian di sini juga disebutkan ada pola ragam definisi atau pola jurnalistik, ya, 5W 1H, ya. 5W itu what, when, who, what, when, who, apa lagi? Why, ya. Kemudian yang satu lagi how, ya. Jadi kita bertanya siapa, kapan, di mana, ya, bagaimana, ya, dan lain sebagainya, ya. Itu pola jurnalistik. Jadi ketika ada permasalahan, kita mengurai permasalahan tersebut, ya. Kita umpamanya tentang banjir, ya. Di mana yang pertama? Where, ya, di mana? Dan siapa yang kena yang mengalami banjir tersebut dan lain sebagainya. Ya, terima kasih Kania. Ya, jadi ini ya pola jurnalistik yang bisa kalian gunakan, ya, seperti itu. Dan biasanya pola-pola ini juga sering kita gunakan dalam diskusi, ya. Jadi kalau sekarang ini kan di tingkat universitas atau di tingkat SMA itu sudah diterapkan sistem belajar aktif, ya. Jadi mahasiswa itu tidak lagi kuliah seperti ini, ya. Jadi dosen itu menyampaikan satu permasalahan, ya, sama seperti ini, dia kasih permasalahan atau dikasih pemicu, ya, dikasih pemicu, kemudian mahasiswa atau siswa itu menguraikan, ya, permasalahan tersebut dengan menggunakan ini 5W 1H, ya. Mereka bertanya apa, mengapa, ya, mereka definisikan permasalahannya, ya, kemudian mereka mencari solusinya, kemudian baru setelah dapat ada yang namanya learning issue, mereka mencari informasi-informasi itu dari berbagai sumber, baru mereka diskusikan, ya. Ini sistem belajar performance learning namanya, ya, seperti itu. Oke. Kemudian setelah dalam penyusunan
pidato juga, yang terpenting adalah kita menyusun kerangka berpidato. Ya, ini sama halnya juga dalam membuat tulisan. Ya, dalam membuat tulisan kita sering untuk memudahkan kita, ya, kita mengumpulkan data-data, ya, kita disarankan untuk membuat kerangka. Ya, yang pertama, dengan ada kerangka tersebut itu bisa sebagai guide kita, ya, panduan kita itu untuk mencari informasi apa sih yang kurang gitu, ya, atau informasi-informasi yang sudah kita dapatkan kita sudah terlihat di situ, ya. Jadi itu cukup membantu kita, ya, untuk termasuk dalam memformulasi tadi, ya, apakah sistem kita dalam penulisan pidato kita itu ada pola-pola mana harus kita ikuti, ya. Jadi yang pertama adalah mengonstruksi kerangka garis besar pidato. Jadi yang pertama, awali kerangka garis besar dengan mengidentifikasi data, ya. Jadi data itu seperti tujuan, ya. Kita bisa menginformasikan tujuan umum kita apa, tujuan spesifik kita apa, kemudian tesis kita apa, ya. Oke, itu di awal dari kerangka kita. Kemudian kerangka garis besar meliputi pengantar, isi, tubuh, ya, dan simpulan, ya, sebagai unit yang terpisahkan. Ya, itu bisa bayangkan sendiri, ya. Saya rasa ini kalian pasti sudah dapat, ya. Jadi kita ada pendahuluan, atau di dalam pendahuluan itu ada pengantar, ya. Kemudian di pengantar itu ada isi, ya, atau tubuhnya. Kemudian ada simpulan, ya. Jadi harus diingat adalah di dalam sebuah tulisan itu dia harus runtut, ya. Jadi kalau sebuah tulisan yang baik, ya, tulisan yang baik itu di kata pengantar atau di pendahuluan itu sudah tergambarkan isi, ya, biasa seperti itu, ya. Jadi saya sering mengatakan kepada mahasiswa saya seperti itu juga, ya. Jadi pada saat mereka membuat skripsi, ya, jadi di alinea pertama yang mereka sebut dengan pendahuluan, ya, di awal makanya mereka membuat sebuah subbab gitu, ya. Jadi di alinea pertama itu telah menggambarkan isi dari keseluruhan, ya, yang disebut dengan tubuh atau kesimpulan gitu. Jadi di kata pengantar itu sudah ada, dia telah menguraikan permasalahan apa, ya, kemudian permasalahan apa, kemudian bagaimana solusi, ya, secara garis besar, ya, kemudian juga ada kesimpulan, artinya kesimpulan yang untuk paragraf tersebut, ya. Jadi biasanya kalau sebuah tulisan yang baik itu sudah digambarkan, ya. Jadi seorang yang sudah biasa membaca itu, ya, dia tidak akan membaca keseluruhan, ya. Kalau hanya dia ingin membaca informasi secara cepat gitu, ya, cukup di paragraf pertama. Jadi paragraf pertama itu telah menggambarkan keseluruhan, ya. Tapi ketika dia, oh ternyata saya butuh nih berita ini, ya, umpamanya di dalam paragraf ini dia ada menceritakan sesuatu yang dia inginkan, ya. Jadi kalau ingin detail, ya, informasi yang ingin dia dapatkan, maka dia bacalah di paragraf isinya atau di batang tubuhnya, ya, seperti itu. Jadi tidak hanya di pidato, ya, di dalam tulisan apapun harus kita ikuti ini, ya. Kemudian sisipi transisi dan kesimpulan internal, ya. Jadi biasanya di antara paragraf, ya, di antara di antara paragraf itu kita sisipi ada kata-kata transisi, kata-kata penghubung, ya. Kemudian di setiap paragraf itu juga ada kesimpulan sementara, bisa kita katakan seperti itu, ya. Itu sebelum kesimpulan akhir yang kita ambil. Jadi biasanya kesimpulan itu bisa tersirat maupun langsung tersurat gitu, ya. Jadi ini yang langkah yang ketiga. Kemudian yang keempat adalah kita melampirkan daftar referensi. Itu juga penting. Jadi mengonstruksi kerangka garis besar pidato itu sangat penting. Ya, jadi sebelum kita membuat jelas
ya, utuh, ya. Tugas kita yang pertama adalah buat konstruksinya, ya, atau garis besar pidatonya bagaimana, ya. Oke. Kemudian beberapa mekanisme dalam pembuatan garis besar, ini juga harus kita perhatikan, yaitu yang pertama gunakan seperangkat simbol secara konsisten. Ya, jadi kalau kalian membuat umpamanya banjir di Jakarta umpamanya, ya, kemudian ada subjudulnya, kalian membuat A, ya, ya. Jadi kalau ada berapa subjudul, ya ikuti A, B, C gitu, ya. Atau di dalam subjudul itu ada subjudulnya lagi, ya. Jadi penomoran itu jelas. Artinya simbol-simbol yang kalian gunakan itu jelas, ya. Jadi ketika orang membaca dan menelusuri dari simbol tersebut, dia tahu, oh, dia membaca apanya nih. Apakah di judulnya, di subjudulnya, atau sub-subjudulnya lagi, ya. Jadi bisa ditelusuri. Dan itu tidak membingungkan kalian juga, ya, pada saat kalian membuat kerangka pidato. Kemudian gunakan aspek visual untuk merefleksikan pola pengorganisasian. Jadi aspek visual itu artinya jelas, ya. Artinya dengan melihat, ya, kalian tahu, ya, runtutannya itu gimana, ya. Tidak hanya dengan membaca, ya. Jadi aspek visual itu harus kalian lihat, ya. Jangan nanti pada saat kalian tulis penyebab banjir hanya satu, tapi kalian membuat satu simbol yang orang akan berpikir ini ada yang kedua lagi enggak gitu, ya. Jadi itu aspek visual itu harus kalian perhatikan. Ya, baik, ya. Kemudian gunakan satu ide yang memiliki ciri tersendiri untuk setiap simbol, ya. Jadi ketika kalian membuat sebuah simbol, artinya simbol di sini, ya, setiap umpamanya ada satu subbab, ya, kalian berbicara masalah banjir, ya. Jadi di bawah sub-subnya lagi atau ada penjelasan tentang penyebab banjir, apa namanya itu, membuang sampah sembarangan, ya, yang berhubungan dengan penyebab banjir, ya. Tiba-tiba kalian masukkan ternyata tentang sepeda motor umpamanya yang nggak ada hubungannya, ya. Jadi itu jangan sampai terjadi. Jadi gunakan dia satu ide gitu. Jadi setiap simbol itu menjelaskan satu yang berhubungan dengan ide yang di atas, ya. Jadi seperti itu. Tolong diperhatikan ini kalau bisa ada modul, ya, karena saya nggak munculkan di sini, ya. Kemudian yang terakhir adalah gunakan kalimat pernyataan deklaratif secara kompleks, ya. Jadi kalimat deklaratif itu ada kalimat pernyataan, ya. Jadi jangan lagi muncul kalimat pertanyaan di situ, ya. Jadi kalimat pernyataan itu jelas. Atau jangan kalian campur kalimat pernyataan dengan kalimat pertanyaan gitu, ya. Jadi kalau bisa gunakan kalimat pernyataan secara kompleks, jadi jelas. Jadi secara kompleks itu ketika kalian membaca itu jelas apa maksud yang ingin kalian sampaikan di kalimat tersebut, ya. Kemudian penyampaian kerangka garis besar pidato, yang pertama adalah dia harus ringkas, jelas, kemudian berfokus pada penyampaian, ya. Ringkas artinya jadi ringkas itu tidak bertele-tele, ya. Jelas apa yang kalian maksud, ya, apa yang diinginkan oleh si audiensnya, ya. Kemudian jelas, jelas artinya di sini disebutkan jangan ditulis terlalu besar atau terlalu kecil, ya. Jadi kerangkanya itu jelas, kalau di sini kalau maksudnya itu jelas untuk terbaca, ya. Kemudian berfokus pada penyampaian, ya. Oke.
Jadi fokus apa yang ingin kalian sampaikan, ya. Jadi mungkin dalam pada saat kalian pidato nanti, maksud dari fokus pada penyampaian ketika kalian baca, ya. Jadi kalian bisa menangkap terus, oh saya mau menyampaikan ini gitu, ya. Jangan muncul ambigu di situ, ya. Jadi tidak jelas apa yang ingin kalian sampaikan. Seperti saya barusan, ya. Saya baru baca berfokus pada penyampaian, saya nggak tahu lagi, ya ini maksudnya apa. Jadi contohnya seperti itu, ya. Jadi fokus apa yang kalian sampaikan. Jadi ketika walaupun dia kalimat pernyataan, ya setelah kalian baca langsung kalian bisa mengetahui, oh setelah ini saya harus menyampaikan ini gitu, ya seperti itu. Jadi ada 4 unsur pokok dalam merencanakan sebuah pidato. Jadi ini dibagi dalam 4 bagian, ya, untuk sebuah pidato itu, ya. Yang pertama adalah disebut dengan exordium. Ini berisi tentang introduction atau pendahuluan, ya, atau disebut dengan pengawalan, ya. Ada bagian pendahuluan disebut dengan exordium. Kemudian ada pokok permasalahan disebut dengan protesis, ya. Protesis, pro artinya sebelum, ya. Tesis itu kan kalau bahasa saya kemarin itu adalah argumen, ya. Jadi pro itu sebelum. Jadi artinya ada pokok permasalahan, ya. Kemudian ada argumen, alasan-alasannya, kemudian ada conclusion-nya, ya, atau rangkuman, penutup, harapan, himbauan atau tantangan, ya. Jadi sebuah pidato ini harus memenuhi 4 aspek ini, ya. Pendahuluan, pokok permasalahan, kemudian ada alasan-alasannya, ya, kemudian ada rangkumannya. Ya, dalam bahasa lainnya yaitu exordium, tesis, argumenta, dan conclusio. Kemudian juga ada beberapa model dalam penyusunan pidato. Yang pertama adalah disebut dengan model umum, ya. Jadi model umum adalah dia terdapat ada bagian pendahuluan, ya. Di bagian pendahuluan itu ada proposi kebijakan, fakta atau nilai, ya. Kemudian artinya maksudnya di sini bagian dari pendahuluan ini dia ada 3 proposisi, ya, yang terkandung di bagian pendahuluan, ya. Jadi ada proposisi kebijakan, ada proposisi fakta, dan ada proposisi nilai. Kemudian model ini memberikan 3 subpoin pendukung proposisi, ya. Setiap subpoin berisi pendapat, pembicaraan, dan bukti pendukung. Jadi secara gamblang begini untuk model umum, ya. Jadi di bagian pendahuluan ini kita ada menyampaikan 3 proposisi, ya. Baik itu proposisi kebijakan, ya, ada fakta, ya, kemudian ada nilai, gitu ya. Oke. Jadi di setiap proposisi ini, ya, kita memberikan 3 subpoin, ya. Artinya setiap proposisi ini kita mencari ada sumber pendukung di situ, ya. Atau kalau bisa kata ada supporting idea, ya, ada ide-ide pendukung untuk setiap proposisi ini, ya. Jadi untuk proposisi kebijakan kita ada supporting idea yang menjelaskan tentang proposisi kebijakan ini, ya. Kemudian untuk fakta juga ada 3 subpoin, ya. Kemudian yang untuk proposisi nilai juga ada 3 subpoin pendukung ide, ya. Kemudian di akhir kita merangkum, ya, masing-masing pendapat, ya. Jadi bisa dengan kata lain gini, supporting idea ini bisa aja pendapat lain yang kita masukkan, ya, pendapat orang yang kita masukkan, ya. Kemudian baru kita rangkum di akhir nanti pada di conclusion-nya, ya.
Ini disebut dengan model umum, ya. Uh, sedikit ya, saya sedikit rancu juga di sini. Jadi di bagian pendahuluan ini, di sini kan ada proposisi, ya. Jadi proposisi artinya tidak ketiga-tiganya hadir dalam waktu bersamaan gitu, ya. Jadi pidato kita itu bisa saja berbicara masalah kebijakan, berbicara masalah fakta, atau berbicara masalah nilai, ya. Jadi ada proposisi, umumnya pada suatu pidato kita menjelaskan tentang suatu kebijakan pemerintah gitu, ya. Satu kebijakan yang yang akan dilaksanakan oleh pemerintah, ya, yang berhubungan dengan pengambil kebijakan gitu, ya. Jadi kebijakan-kebijakan itu pada model ini kita menjelaskan apa sih argumen-argumen yang berhubungan tentang kebijakan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah gitu, ya. Jadi kita masukkan argumen-argumen. Jadi argumen itu tidak hanya satu buah, ya, bahkan bisa sampai dengan 3 buah, ya. Kemudian dari argumen-argumen tersebut, ya, kita rangkum kembali, ya, kita rangkum kembali sesuai dengan tujuan dari apa yang kita sampaikan gitu, ya, sesuai dengan tesis kita, ya. Apakah argumen yang kita masukkan itu sesuai dengan argumen kita, ya, itu harusnya memang harus sesuai dengan argumen kita, ya, karena tujuan dari pidato itu kan yang pertama adalah ada 2, ya, ada tujuan, ada tesis, ya. Kalau tesis itu disampaikan, ya, kalau tujuan mungkin itu tidak disampaikan di dalam pidato, tapi bisa saja tujuannya adalah agar audiens mengerti, atau tujuannya adalah agar audiens berubah perilakunya atau bisa memahami, ya. Jadi tujuan dari pidato itu sudah tersampaikan gitu. Tapi kalau tesis itu harus kita sampaikan di dalam sebuah pidato, ya. Jadi seperti itu. Ini disebut dengan model umum, ya. Seperti itu. Ya, jadi bisa dilihat di skema di sini, ya. Jadi ada introduction, ya. Kemudian di dalam introduction ini kita munculkan proposisi, ya. Ada argumen, ya. Argumen kita yang berhubungan dengan tesis kita, ya. Kemudian argumen kita ini harus disupport, ya. Harus disupport oleh 3 support, ya. Ini support ini akan muncul di body paragraf atau di tubuh atau diisi, ya. Jadi kita munculkan ada 3 supporting idea di sini, ya, baik itu dari sumber-sumber yang lain, ya. Kemudian dari supporting ini baru kita summary-kan, ya. Kita harus sesuaikan dengan tesis kita, dengan tujuan kita, ya. Apakah ingin memberi untuk mendeskripsikan atau sebagai informasi kepada masyarakat dan lain sebagainya, ya. Ini disebut dengan model umum, ya. Kemudian ada juga model pemberian saran dalam pesan, ya. Jadi ini bisa dilihat kan pada di introduction, ya. Ada bagaimana kita mendapatkan perhatian, ya, kemudian menarik minat, ya, kemudian bagaimana melibatkan komunikasi personal, ya. Ini di introduction, ya. Kemudian pertanyaannya bagaimana caranya, ya, bagaimana untuk menarik minat, kemudian untuk menarik perhatian, ya. Ini di saran, ya. Kita bisa membuat pertanyaan untuk memecahkan permasalahan yang berhubungan tentang bagaimana menarik minat, bagaimana untuk menarik perhatian, ya, yang berhubungan dalam itu di introduction, ya. Kemudian di body paragraph demikian juga,
Ya, kita memberi saran, ya, memberi saran untuk memecahkan permasalahan dengan pertanyaan, ya, seperti itu. Kemudian di konklusi juga, ya, kita juga bisa memberi pertanyaan bagaimana bagaimana kita melakukannya, ya, kapan dan di mana, ya. Jadi ini adalah model pemberian saran dan pesan, ya. Kemudian yang terakhir adalah ada model pengembangan. Ya, model pengembangan pesan ini menunjukkan hubungan antara faktor-faktor komponen pendahuluan, tubuh simpulan pidato dan pola-pola pilihan untuk menyusun isi pidato. Model ini memperhatikan pentingnya pengembangan unit dalam pidato. Ini hampir sama juga dengan model umum, ya. Kalian bisa lihat di gambar, ya. Mungkin di buku modul tidak jelas, ya. Jadi untuk model pengembangan pesan ini, ya, di sini kita mengembangkan sebuah model di mana adanya hubungan, ya, terhadap komponen-komponen pendahuluan, ya, tubuh atau simpulan dari pidato, ya. Jadi kita membuat seperti alur gitu, ya, ya, dengan membuat hubungan setiap di pendahuluan itu, kemudian di batang tubuh itu ada hubungan satu sama lainnya. Oke. Jadi yang biasa dipakai sebenarnya pada model umum yang tadi, ya. Oke. Jadi pada modul 8 kita berbicara masalah bagaimana penulisan naskah presentasi, ya. Jadi naskah presentasi itu harus kita sesuaikan bagaimana sistem penulisannya, ya, bagaimana pola-polanya, kemudian juga penting kita buat kerangka, ya, kerangka pidato, ya, seperti itu. Oke. Sebelum kita lanjut ke modul 9, saya ada pertanyaan, tolong dijawab. Oke. Bisa dimulai dari sekarang. Pola pengaturan pidato menurut hubungan sebab akibat disebut dengan Oke, baru 4 orang, baru 4 orang yang menjawab. Zia, Kania, Asnawati, Ana, Ika mana? Oke, Ika belum muncul.
Oke, baik. Jadi jawabannya adalah kausal ya. Jadi kausal itu adalah sebab akibat ya. Jadi yang benar itu Ziyah, Kania, dan Asnawati ya. Kalau Ana menjawab kronologis ya, bukan kronologis ya. Kalau kronologis itu tidak menunjukkan hubungan sebab akibat ya. Oke. Kita lanjutkan ke pertanyaan kedua. Berikut merupakan bentuk mekanisme pembuatan kerangka garis besar pidato, kecuali bisa dijawab sekarang. Yang lain mana? Baru Ana yang jawab. Oke, Ana, Ziyah. Yang lain mana? Yang lain mana? Oke. Ika belum hadir juga ya. Oke. Pertanyaannya adalah berikut merupakan bentuk mekanisme pembuatan kerangka garis besar pidato, kecuali yang pertama gunakan seperangkat simbol secara konsisten. Ya. Jadi dalam kerangka pidato kita harus menggunakan simbol yang konsisten. Kemudian yang kedua, gunakan kalimat pertanyaan secara komplit. Bukan di sini, ini yang salah ya. Bukan menggunakan kalimat pertanyaan, tapi kalimat pernyataan. Ya, jadi jawaban yang benar adalah benar, tapi salah ya jawabannya ya. Benar adalah nomor 2, karena yang ditanya kecuali. Jadi yang ketiga, gunakan aspek visual untuk merefleksikan pola pengorganisasian. Benar. Gunakan satu ide yang memiliki ciri-ciri tersendiri untuk setiap simbol. Ya, benar. Ya, jadi jawaban yang benar adalah nomor 2. Ya, bukan kalimat pertanyaan, tetapi kalimat pernyataan. Ya, jadi yang benar adalah Ana dan Ziyah. Oke. Baik. Sekarang kita lanjutkan ke evaluasi public speaking. Oke. Di belakang ini ada beberapa contoh ya. Contoh dari pidato ya. Dan di sini diberi bagian yang mana disebut dengan exordium
ya, pendahuluan, kemudian protesis, eh, di sini ada permasalahan, ya, kemudian ada argumen dan konklusio, ya. Jadi di sini dijelaskan bagaimana yang disebut dengan exorsio, ya, yang mana bagian protesis, yang mana bagian argumentasi, argumen, kemudian yang mana dengan yang dimaksud dengan konklusio, ya. Tolong dibaca sendiri, ya. Ini ada beberapa contoh cukup jelas, ya. Jadi setidaknya ini bisa diterapkan, ya. Di akhir ini kalian bisa membuat konsep pidato, ya. Tapi tenang aja, saya nggak akan tugaskan, ya. Oke, kita lanjutkan ke evaluasi public speaking. Jadi sebagai orator atau komunikator, kita juga harus terus belajar, ya. Jadi seperti yang sudah saya sebutkan di awal, bahwa walaupun, ya, seseorang itu telah sering berpidato, ya, tapi bukan berarti dia telah sudah bagus pidatonya, ya. Tapi harus terus diperbaiki dengan melalui evaluasi, ya. Jadi sebenarnya di mata kuliah ini kalian harus mencoba ini, gitu, ya, bagaimana mengevaluasi, ya, membuat pidato, ya. Tapi karena pertemuan itu sangat terbatas, hanya 5 kali, itu nggak mungkin dilaksanakan, ya. Jadi tolong dipahami aja bagaimana kalian mengevaluasi public speaking, ya. Jadi itu terus dievaluasi. Tujuan dari evaluasi adalah untuk memperbaiki, ya, memperbaiki baik itu dalam informasi yang kalian berikan atau pesan, dalam penyusunan pesan, atau cara kalian untuk menyampaikan pesan, ya. Oke, nanti bisa dilihat bagaimana cara untuk mengevaluasi public speaking. Jadi sebagai orator, ya, tugas kita adalah kita harus tahu bahwa kita itu sebagai pembicara atau sebagai orator, ya. Jadi kalau kita sebagai pembicara atau orator, apa yang harus kita ketahui, ya? Kita harus tahu bagaimana berkomunikasi, ya. Jadi bagaimana, ya, tujuan dari komunikasi ini adalah agar yang menjadi lawan berbicara kita atau yang menjadi audiens kita itu bisa menerima informasi yang kita berikan, ya. Jadi tidak hanya menerima, tetapi bisa mengikuti, ya, sesuai dengan tujuan dari komunikasi kita, gitu, ya. Jadi sebagai orator kita harus memiliki keterampilan bagaimana untuk berkomunikasi, ya. Jadi kita harus tahu bagaimana tentang pengetahuan komunikasi, ya. Kemudian yang kedua, kita harus bersikap, ya, sebagai seorang komunikator, ya. Jadi sikap kita itu dalam hal pemilihan kata, ya, sikap agresif kita atau membela diri, kemudian meyakinkan, rendah hati, atau yang terpenting adalah kita mau mendengar orang lain, ya. Jadi ini menjadi permasalahan, ya. Ada orang, ya, dia suka berbicara, ya, tetapi tidak suka untuk mendengar, ya. Jadi sebagai seorang orator juga kita harus bisa bersikap bagaimana kita menjadi seorang pendengar yang baik, ya. Kalau kita tidak bisa menjadi pendengar yang baik, artinya kita tidak bisa menempatkan diri sebagai pendengar, ya. Kita tidak bisa berempati, ya. Karena salah satu syarat, ya, seorang komunikator yang baik itu adalah dia bisa berempati, gitu, ya, bisa mengkondisikan diri itu sebagai lawan, dalam hal ini adalah sebagai komunikan, ya. Jadi seperti itu. Jadi kalau kita udah bisa sebagai pendengar yang baik,
Ya, artinya bukan pendengar duduk diam dengar gitu aja ya, tapi bisa menangkap informasi yang disampaikan oleh orator. Ya. Jadi nanti ada beberapa cara bagaimana kita menangkap informasi, ya. Jadi baru kita bisa menjadi orator, ya. Kemudian sebagai orator juga kita harus mengetahui pengetahuan umum, ya, pengetahuan umum di luar dari informasi yang ingin kita sampaikan kepada komunikan. Ya, karena apa? Pengetahuan umum ini adalah sangat mendukung ya dalam pengembangan ya cara kita menyampaikan pesan atau untuk meyakinkan komunikan terhadap informasi yang kita berikan, ya seperti itu. Jadi kita mudah untuk memotivasi mereka, ya agar mau mendengar dan mengikuti apa yang kita sampaikan, ya. Kemudian kita juga harus peka terhadap sistem sosial tempat kita tinggal, ya. Jadi sebagai orator juga mungkin kalau kita tertutup, ya tidak melakukan interaksi sosial dengan orang-orang sekitar kita, mungkin kita tidak bisa menjadi orator yang baik juga gitu, ya. Dan yang terakhir adalah juga kita juga harus tahu bagaimana sistem budaya tempat setempat itu, ya. Jadi seperti itu. Jadi teknik penyampaian presentasi yang harus kita ketahui dulu adalah bahwa bagaimana kita menempatkan diri kita itu sebagai pembicara atau sebagai orator, ya. Jadi syarat-syaratnya itu ada disebutkan di sudah saya bacakan tadi, ya. Kemudian melalui bahasa dan isyarat, ya. Jadi bagaimana kita mengekspresikan wajah kita, ya. Karena itu udah kita sampaikan kemarin bahwa komunikasi ya dengan orang lain itu ada dua, yaitu ada komunikasi verbal dan non verbal, ya. Yang terbanyak itu adalah komunikasi verbal, ya. Verbal itu bisa dengan lisan atau dengan tulisan, ya. Akan tetapi yang tidak kalah penting juga adalah bahasa non verbal. Di sini adalah bahasa isyarat, ya. Jadi kenapa sangat penting? Karena biasanya bahasa isyarat itu adalah dia itu jumlah itu sangat sedikit, dia minoritas. Akan tetapi ketika dia muncul pada saat presentasi, ya itu sangat meyakinkan, ya. Jadi komunikan itu bisa lebih menangkap bahasa non verbal dibandingkan bahasa verbal, ya. Jadi seperti itu. Ya, jadi kalau ada komunikan, ya, dia cukup paham dengan bahasa isyarat, dia juga bisa menilai komunikator itu bagaimana, ya. Mungkin komunikator itu sudah berkeringat, ya, sampai ke depan sudah beringat, dia dah tahu, oh ini dia ada permasalahan psikologis, ya. Jadi kalau dari bahasa isyarat itu aja dia telah bisa membaca, ya. Mungkin dia tidak akan mendengar lagi apa yang kita sampaikan, seperti itu, ya. Itu adalah hal komunikan terhadap komunikator, ya. Tapi di sini adalah bahasa isyarat, di sini adalah bagaimana kita menyampaikan pesan kepada komunikator agar mereka itu mengerti, ya. Kita bisa menggunakan dengan ekspresi wajah, dengan senyum, ya, kontak wajah, kontak mata dan wajah. Artinya pada saat kita pidato, ya, itu kontak wajah sangat penting, ya. Jadi itu menandakan bahwa kita perhatian kepada komunikan, dan komunikan ketika dia mendapatkan kontak wajah dari komunikator, dia merasa diperhatikan gitu, ya. Dia mau tidak mau dia harus mendengar gitu, ya. Dia berusaha untuk sebaik mungkin menjadi pendengar yang baik, ya. Jadi itu sangat efektif kontak mata, ya, kemudian wajah. Ya, jadi seandainya ada komunikator yang melihat hanya ke sisi yang nggak ada orang itu, atau pandangannya itu tidak berani ke wajah orang, ya. Apa yang terjadi? Para audien atau komunikan tidak akan memperhatikan juga apa yang kita sampaikan gitu. Ya, jadi ekspresi wajah atau ekspresi muka itu sangat penting di dalam pidato. Kemudian gerakan-gerakan tubuh, ya, baik postur tubuh kita, ya, harus tegak, ya, jangan menunduk. Kemudian kinesis. Ya, inilah yang harus kita pelajari, ya. Jadi terus
Ya, Kania mengatakan kan grogi Pak gitu. Ya, jadi seperti saya sebutkan prosesnya terus harus kita perbaiki gitu. Ya, apalagi ini kalian di bidang ilmu komunikasi, kalian ahlinya, ya. Jadi nggak mungkin dalam waktu singkat kalian bisa menjadi orator yang baik. Ya, terus harus kalian perbaiki, ya, baik dalam tidak hanya informasi yang kalian berikan, tapi performa kalian, ya, pada saat berpidato itu sangat menentukan, ya. Kemudian nada suara, ya, atau apa namanya itu disebut dengan proxemic, ya. Itu merupakan karakter suara, kualitas suara, ya. Kalau suara seperti orang kejepit mungkin nggak akan didengar juga, ya. Suara kita harus lantang, ya. Mungkin ada kalanya akan naik berirama, ya. Ya, ada waktunya kita harus keras suaranya, ya. Ada saat lembut, ya. Jadi berirama itu sangat menentukan juga, ya. Mungkin pada saat keras, ya, komunikan yang tertidur akan terbangun gitu, ya, seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah penampilan fisik dan pakaian. Ya. Jadi jangan nanti pada saat presentasi kalian tidak peduli dengan pakaian kalian, ya. Jadi pakaian itu sangat menentukan juga. Yang pertama, orang akan melihat, ya, kesiapan kalian. Tidak mesti baju harus baju baru, ya. Jadi artinya baju itu sopan, dan yang terpenting adalah nyaman bagi kalian, ya. Nyaman bagi kalian, ya. Dan ketika kalian mendapat simpatik dari audiens, ya, dari penampilan kalian itu, kalian juga akan secara psikologis merasa nyaman sebagai orator gitu, ya. Jadi performa itu sangat penting, ya. Jadi bukan baju baru di sini, ya, tapi baju yang sesuai dengan forum yang akan kalian laksanakan gitu, ya. Kemudian pidato menurut tujuannya, ya, ada pidato informatif, ada pidato persuasif, dan ada pidato rekreatif. Nah, ini sangat jelas, ya. Jadi kalau informatif kita hanya untuk memberi informasi, ya. Apakah dalam bentuk di sini yang bentuk pidato informasi adalah kita harus ada kalanya kita menyampaikan data, ya. Kita bermain dengan grafik, ya, itu harus akurat, ya. Kita memberikan informasi. Hanya sebatas memberi informasi. Kemudian ada pidato persuasif, kita mengajak, ya, mengajak orang lain, ya, agar mengikuti apa yang kita sampaikan. Kemudian ada pidato rekreatif, ya, sebagai hiburan, ya. Jadi yang mana? Itu ini menurut tujuannya. Oh ya, satu lagi. Saya ulang sekali lagi. Tujuan dari pidato itu, ya, bukan tersampaikan di dalam pidato, ya. Tujuan dari pidato adalah efek akhir dari pidato tersebut. Apakah seperti ini? Tujuan dari pidato adalah agar masyarakat mau bergotong royong, ya. Jadi bukan di akhir pidato ini masyarakat hanya mendengar saja, ya. Kalau hanya mendengar saja artinya apa? Tujuan tidak tercapai. Tapi ketika masyarakat mau bergotong royong, artinya pidato itu telah efektif, ya. Jadi tujuan pidato itu tidak tersampaikan di dalam sebuah pidato, tapi efeknya apa, ya, behaviornya apa, ya, itu tujuan dari pidato, ya. Tapi kalau yang tadi tesis itu harus tersampaikan di dalam pidato, ya. Jadi beda, sama-sama tesis dan tujuan itu sama-sama dia memiliki dia hampir sama, tapi dibedakan dari akhirnya gitu, ya, prosesnya, ya. Kalau tesis itu disampaikan di dalam pidato, kalau tujuan itu di akhirnya, apa yang kita harapkan dari pidato tersebut, ya, seperti itu. Kemudian ini yang terpenting juga, bahwa sebagai orator itu kita juga harus menjadi pendengar yang baik. Kita harus belajar mendengar, ya. Jadi tidak mungkin kita hanya ngomong gitu, ya, seperti ini. Sebenarnya nggak enak juga nih, saya ngomong-ngomong terus, karena nggak ngomong, diam gitu, ya. Saya nggak tahu apa yang kalian kerjakan, ya. Jadi sebenarnya ini menjadi ini penting, ya.
Jadi sebagai seorang orator, kalian juga harus bisa menjadi pendengar yang baik. Ya. Jadi ada beberapa teknik mendengar ya. Jadi mungkin ini bisa dipraktekkan ya, tidak hanya pada saat pidato ya, mungkin pada saat kalian belajar ya. Ini bisa ketika kalian harus mendengar suara ya, atau kalian belajar bahasa Inggris ya, belajar bahasa Mandarin ya. Mungkin kalian udah pandai bahasa Mandarin ya. Jadi ini teknik mendengar ya. Atau kalian mendengar pesan dari orang lain. Jadi ada beberapa kesalahan yang terjadi pada kenapa audiens tidak bisa mendengar apa yang kita sampaikan. Ya, yang pertama mereka mengikuti jalur yang keliru. Ya, mereka mengikuti jalur yang keliru. Gimana nih? Jadi di sini mereka tidak mendengar apa yang disampaikan oleh oratornya, ya. Tapi karena tadi, ya, karena kita tidak memberi isyarat atau tidak bisa menarik perhatian dari komunikan, akhirnya mereka perhatian ke yang lain gitu, ya, sehingga mereka tidak tahu apa yang disampaikan oleh komunikan, ya. Kemudian penyebab yang kedua adalah menentang apa yang disampaikan. Ya, mungkin dari dalam hati mereka sudah tidak setuju dengan apa yang disampaikan oleh orator tersebut. Ya. Kemudian penyebab yang ketiga adalah saling bersaing. Ya. Jadi saling itu biasa dalam berkomunikasi. Ya, kita saling mencoba untuk menjadi pembicara. Ya, kita tidak mau menjadi pendengar. Ya, akhirnya saling ngomong gitu. Akhirnya satu pun nggak ada yang dengar. Ya, kemudian menyaring yang tidak sesuai dengan kerangka pikirannya. Jadi mindset yang sudah terbentuk di dalam pikiran audiens itu, ya, dia langsung memfilter ya informasi-informasi yang tidak dia sukai. Ya, sehingga apa? Terputus. Ya, jika itu terjadi pada saat pidato, itu akan terputus. Apa yang informasi yang ingin disampaikan oleh orator. Kemudian mereka mendistorsi atau menafsirkan sendiri informasi yang diberikan oleh komunikator. Jadi tidak sesuai dengan apa yang dimaksud yang dimaksud oleh komunikator, tapi menafsirkan sendiri. Artinya apa? Melenceng dari ketentuannya gitu. Ya. Kemudian bereaksi sehingga mempengaruhi arti pesan dari pembicara. Ya. Jadi bereaksi itu bisa dengan menyanggah atau lain sebagainya. Ya. Jadi yang sering terjadi di sini adalah mendistorsi. Ini biasanya pada saat contoh yang jelas ya, pada saat kita mendengar bahasa asing gitu. Ya. Ketika mendengar bahasa asing itu kita tidak menangkap maknanya lagi, ya, tapi kita mengartikan sendiri, ya. Rupanya apa yang orator ngomongin dengan yang kita maksud itu berbeda gitu, ya. Ini sering terjadi. Kemudian teknik mendengar yang baik yaitu dengan cara seni konsentrasi. Ya, di sini kita membutuhkan ketekunan, kesabaran dan ketelatenan, ya. Kemudian yang juga kita butuh kesiagaan, artinya kita harus sehat mental dan fisik kita. Ya, mungkin dalam keadaan mood yang kurang baik, mungkin teknik mendengar dengan konsentrasi ini akan terganggu. Ya. Kemudian pendengar aktif. Kemudian artinya aktif sini setelah dia menangkap informasi yang udah dia disampaikan oleh orator, dia bisa mengungkapkan kembali dengan bahasa dia. Seperti itu. Ini disebut dengan seni konsentrasi. Kemudian interaksi antara pendengar dan pembicara. Ini yang saya maksud tadi adalah dengan bahasa isyarat. Ya. Pendengar melihat kepada pembicara. Ya. Jadi kenapa pendengar mau melihat kepada pembicara? Kenapa? Karena pembicara juga telah
memberi perhatian kepada komunikan, baik dengan pandangan, ya, baik dengan anggukan atau isyarat-isyarat yang lain, ya. Jadi ini dengan adanya interaksi, kita membuat agar adanya interaksi antara komunikan dengan komunikator, sehingga apa, pesan yang kita sampaikan itu akan mudah ditangkap oleh komunikan, ya. Kemudian postur pendengar sebaiknya tegak, ya. Kalau posturnya sudah 90 derajat itu pasti tidur, ya. Jadi itu harus tegak, itu udah pasti, ya. Kemudian pendengar membuat catatan. Ya, satu kebanggaan bagi orator atau komunikator pada saat ketika kita menjelaskan atau menyampaikan sesuatu, itu komunikan itu mencatat. Ya, mungkin ini menjadi satu nilai plus, ya, menjadi semangat bagi orator. Ya, dia memberi perhatian, ya, feedback yang didapatkan apa? Ternyata dia mencatat apa yang disampaikan. Ya, tapi belum tentu juga, ya. Mungkin dia menggambar, ya. Tapi ini teorinya seperti itu. Ya, tapi tidak semua orang, ya, yang akan menggambar, ya. Pasti ada sebagian orang akan mencatat apa yang disampaikan, ya. Kemudian menjadi pendengar yang simpatik, ya, kita menarik simpatik mereka, ya, seperti itu. Kemudian ini ilmunya pada saat kita berpidato, ya, agar kita tidak kalah dengan audiens. Ketika ada pertanyaan yang tidak kita ketahui, inilah taktiknya, ya. Jadi sebagai orator ini harus dipelajari, ya. Jadi taktik retorisi ini adalah pada saat kita menyampaikan pesan, mungkin ada pertanyaan, ya, yang disampaikan oleh ditanyakan kembali oleh komunikan. Inilah taktik yang kita gunakan, ya. Karena apa? Kalau ada pertanyaan, ya, yang tidak bisa kita jawab, mungkin informasi selanjutnya yang akan kita sampaikan, ya, itu tidak akan didengar kembali, ya. Jadi untuk meredam, ya, atau untuk memuaskan komunikan, kita harus menggunakan taktik-taktik tertentu, ya. Di sini dicontohkan adalah yang pertama taktik afirmasi atau taktik menggunakan kata ya, atau taktik mengulang, sugesti, kebersamaan, kompromi, dan konsensus. Di sini dicontohkan jadi di sini taktik afirmasi yaitu taktik menyatakan ya. Jadi kita membuat sebuah pertanyaan, ya, di mana atau pernyataan di mana komunikan akan menjawab dengan kata ya, gitu. Ya, ini disebut dengan taktik afirmasi. Kemudian ada taktik mengulang, ya. Ini untuk menyampaikan pesan, ya. Mengulang artinya kita mengulang apa yang ingin kita sampaikan dalam bahasa yang berbeda-beda, tapi maksudnya sama. Ya, artinya apa? Kita memberi penekanan di sini. Ya, kita memberi penekanan terhadap informasi yang kita berikan agar audiens bisa menerima pesan yang sama, ya. Tapi maksudnya tuh yang pesan yang sama, tapi cara penyampaian itu berbeda. Ya, ini disebut dengan taktik mengulang. Kemudian ada sugesti, ya. Kita di sini dicontohkan. Jadi sugesti ini kita mengajak lawan bicara kita itu untuk menyetujui atau menyetujui pikiran kita atau anjuran kita, ya. Di sini contohkan pelatihan teknik presentasi ini sangat tepat bagi Anda yang sering melakukan presentasi pada klien. Anda akan bertemu dalam menggunakan alat-alat presentasi yang canggih dan kontemporer. Jadi informasi lebih lanjut hubungi siapa, gitu, ya. Jadi kita memberi sugesti, ya. Pertama kita memberi bahwa Anda ini sangat berbakat, ya, untuk ini. Ya, tujuan kita apa? Kita menjual barang, gitu, ya. Jadi seperti itu. Jadi kita mengangkat, ya. Kemudian kita mensuggest dia, ya. Kemudian taktik kebersamaan, ya.
eh, jadi taktik persamaan ini di sini adalah eh, di sini kita mengajak ya antara komunikator dan komunikan itu bisa menyelesaikan permasalahan secara bersama-sama gitu. Ya, dalam bahasa bahwa tidak ada permasalahan yang tidak bisa kita selesaikan bersama. Artinya apa? Kita mengajak bersama-sama dengan komunikan gitu ya. Kemudian dengan kompromi dan konsensus ya. Ini disebut dengan taktik afirmasi. Kemudian ada taktik defensif ya. Ada taktik menunda. Jadi seandainya ada komunikan ya tidak menyetujui ya terhadap saran kita, mungkin kita tidak langsung menyatakannya itu di awal ya, tapi kita bisa dengan memberi argumen-argumen yang lain ya, penjelasan-penjelasan yang lain baru nanti di akhir. Ya, itu disebut dengan taktik defense ya atau menunda. Kemudian ada mengelak ya, ya dengan kata-kata iya tetapi ya, pertama kita mengiyakan apa yang mereka sampaikan, tapi kita kemudian menyatakan tetapi kita memberikan apa yang maksud kita. Artinya apa? Ada pertentangan di situ. Ya, tapi kita menggunakan taktik ini, ya tetapi ya, jadi kita tidak merendahkan apa yang masukan mereka, tapi kita menolaknya secara halus ya, dengan menyisipkan apa yang kita pikirkan ya. Kemudian secara mengangkat, kemudian atau dengan cara berterima kasih. Artinya berterima kasih walaupun itu tidak mengenakkan ya bagi kita, tapi kita mengatakan terima kasih. Tapi maksudnya itu adalah agar teredam gitu, ya, teredam suatu permasalahan, ya, itu dengan cara berterima kasih. Terima kasih Anda telah datang kemari gitu. Mungkin itu mengganggu ya bagi kita ya. Tapi dengan kata-kata berterima kasih ini kita telah membuat mereka itu nyaman, ya. Kemudian bisa merelatifikasi, menguraikan atau membiarkan. Atau kemudian ada teknik ofensif. Teknik ofensif adalah teknik untuk contohnya adalah seperti taktik mengantisipasi, ya. Jadi ketika ada satu permasalahan, ya, kita langsung mengantisipasinya, ya, dengan memberi argumen-argumen yang bertolak belakang dengan apa yang menjadi permasalahan yang sebenarnya, atau dengan cara mengagetkan atau bertanya kembali, mencakup, melebih-lebihkan atau memotong, ya. Kemudian terakhir adalah taktik negasi, ya, yaitu taktik mungkin ini terlalu terlalu keras ya. Kalau taktik ini kita langsung mengatakan tidak ya terhadap apa yang disampaikan oleh komunikan. Kita menolak, atau dengan taktik kontradiksi, ya. Kita mempertentangkan permasalahan yang disampaikan oleh komunikan dengan argumen kita, ya. Jadi ada berbagai macam taktik yang bisa kita gunakan pada saat kita menjadi orator seperti itu, ya. Ya, yang paling umum adalah taktik yang digunakan adalah ketika ada suatu pernyataan yang bertolak belakang, ya. Biasanya sebagai orator yang baik, dia tidak akan langsung merendahkan, ya, alasan yang diberikan oleh si komunikan, ya. Itu biasanya dia akan memberi memberi apresiasi dulu, ya. Dia memberi apresiasi, terima kasih Anda telah bertanya, pertanyaannya cukup bagus, ya. Tetapi menurut saya bagaimana kalau seperti ini, ya. Itu salah satu cara, ya. Itu harus kita pelajari, ya, taktiknya bagaimana ketika kita menjadi orator, ya, agar tidak menyinggung perasaan dari komunikan. Dan tidak hanya menyinggung, tetapi komunikan bisa melanjuti, ya, mendengar atau menjadi pendengar yang baik terhadap pesan apa yang kita sampaikan, ya. Apabila kita langsung menggunakan taktik negasi ini, mungkin
komunikannya akan pergi, ya, sehingga akan tinggal kita sendiri di ruangan itu, seperti itu. Ya, jadi tati-tati ini harus kita kuasai, ya, bagaimana menarik perhatian dari komunikan. Jadi dalam evaluasi public speaking ada beberapa kesalahan umum, ya, yang sering dilakukan di dalam public speaking, ya. Yang pertama adalah di dalam pembukaan, ya. Di dalam pembukaan kita belum apa-apa sudah minta maaf. Maaf, sebenarnya bukan saya yang menjadi orator hari ini, ya. Di awal kita udah minta maaf, ya. Mungkin selanjutnya itu akan menyebabkan efek yang tidak bagus, ya, terhadap pesan yang kita berikan, ya. Itu menunjukkan kelemahan kita, ya. Jadi apapun pada saat kita maju, ya, hindari, ya, bukan berarti maaf ini tidak bagus, ya, tapi itu ada kalanya itu akan merendahkan informasi yang akan kita berikan, ya, kita merendahkan diri seperti itu, ya, bukan berarti sudah selama itu tidak bisa dipakai, ya, dalam kondisi tertentu, ya, pada saat situasi yang mengharuskan kita untuk berbicara tentang persuasif, ya, kita jangan menggunakan kata maaf, ya, tapi kalau dalam bentuk umpamanya dalam rekreasi, ya, dalam pidato rekreasi, mungkin kita bisa menggunakan, ya, kata-kata minta maaf. Kemudian menggunakan cara yang overacting, ya. Jadi menggunakan kata-kata yang berlebihan, ya, atau tidak relevan dengan pidato, ya. Kemudian memberi pengantar pada pengantar, ya. Kita sering sebelum kita mulai pengantar, kita membuka dengan pengantar yang lain, gitu, ya. Jadi ada dua pengantar akhirnya, ya. Jadi seharusnya pengantar itu adalah pembuka dari pidato kita, ya. Tapi ada pengantar awalnya lagi, gitu, ya. Juga ini satu kesalahan, ya. Jadi sering kita mengatakan sebelum saya mulai bla 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 bla, gitu, ya. Jadi ada yang pengantar pada pengantar, ya. Kemudian yang tadi adalah kesalahan di dalam pembukaan, ya. Kemudian kesalahan dalam kesimpulan, ya. Kita meminta maaf atau mengecilkan posisi kita, ya. Itu harus kita hindari, ya. Kita jangan meminta maaf atau mengecilkan posisi kita. Jadi, prinsipnya seperti itu, ya. Ini untuk yang formal, ya. Mungkin kalau yang tidak formal, ya, kita tidak artinya seperti ini. Itu saya bisa katakan sesuai dengan tujuan, ya. Kalau tujuan kita persuasif, artinya kita mengajak. Ya, ingat tujuan itu kan di akhir, ya, mengajak mereka untuk mengubah perilaku mereka, ya. Kalau kita udah minta maaf, itu akan berefek dari isi pidato kita, gitu, ya. Jadi itu harus kita hindari, ya, apakah itu formal atau non formal atau informal, ya. Jadi kita harus perhatikan yang pertama tujuan dari pidato, ya. Apabila kata-kata minta maaf itu bisa mengurangi makna dari tujuan pidato kita, itu kita harus hindari, ya. Tapi kalau hanya untuk rekreasi, ya, hanya untuk sebagai umpamanya, ya, untuk pidato pembukaan wawancara apa, gitu, ya, untuk pembukaan suatu acara, gitu, ya, untuk memperkenalkan orang lain, itu nggak apa-apa, ya, kita meminta maaf, ya. Kemudian kesalahan yang kedua adalah dalam kesimpulan, seharusnya kesimpulan itu adalah simpulan, ya. Ingat, simpulan itu adalah simpulan dari apa yang sudah kita uraikan di awal, ya. Jadi kita tidak memperkenalkan materi baru, ya. Jadi kita menyimpulkan apa yang telah kita uraikan,
Ya, jangan menyimpulkan atau memasukkan informasi yang tidak kita uraikan di awal. Ya, ini kesalahan kita. Ya, kita berbicara masalah A sampai Z, A sampai umpamanya A sampai J, ya. Kemudian kita simpulkan sudah ke R, S dan lain sebagainya yang nggak ada hubungan apapun. Ya, jadi simpulan adalah yang berhubungan dengan informasi yang kita berikan, apa yang sudah kita uraikan. Ya, jangan memperkenalkan materi baru. Kemudian jangan mengulur-ulur simpulan. Ya, jadi jangan sampai komunikan itu menunggu kapan ditutupnya. Ya, udah ngomong tadi yang terakhir adalah udah habis. Ya, nambah lagi yang terakhir adalah jadi akhirnya apa? Nggak ada efektif lagi apa yang kita tambahkan itu. Kenapa? Komunikan sudah menunggu. Ya, ini nutupnya kapan gitu. Ya, karena sinyal-sinyal menutup itu udah ada. Ya, tapi kita mengulur-ulur waktu. Ya, ini kesalahan kita dalam pidato. Nah, ini sudah saya sampaikan juga bahwa pidato itu berlangsung sebelum pengantar dan sesudah konklusi. Ya, jadi pidato itu tidak hanya pada saat kita berdiri di panggung, ya, pada saat kita membaca menyampaikan pengantar, kemudian kita menutup sudah habis pidato, itu salah. Ya, jadi pidato itu dimulai sejak kita akan naik ke pentas. Ya, pidato itu sejak kita akan naik ke pentas, kemudian kembali lagi ke tempat duduk kita. Itu disebut dengan pidato. Karena apa? Kalau pada saat kita maju, ya, kita telah menunjukkan ekspresi yang tidak menyenangkan atau gerakan kita yang tidak berwibawa, itu akan berefek pada isi pidato yang kita sampaikan. Ya, demikian juga sampai dengan penutup. Ya, pidato itu berakhir sampai kita duduk ke tempat. Ya, berakhir duduk ke tempat di mana audiens itu tidak lagi melihat kita. Artinya perhatiannya telah beralih ke tempat lain. Ya, itu baru berakhir pidato. Ya, jadi kalau masih menjadi pusat perhatian itu masih dalam suasana pidato. Ya, kita harus tunjukkan bahwa kita kredibel gitu. Ya, performa kita. Jadi kita masih dalam suasana sebagai orator. Ya, jadi seperti itu. Itu yang harus diingat. Ya, jadi mulai dari bangun dari tempat duduk sampai kembali ke tempat duduk, ya, di mana orang tidak lagi melihat kita. Artinya tidak memberi perhatian lagi ke kita. Fokus mereka telah beralih ke yang lain. Ya, itu sudah berakhir pidato. Ya. Jadi kesalahan umum dalam penyajian yaitu ini harus diketahui juga, yaitu presentasi tanpa tujuan. Ya, jadi setiap presentasi itu ada tujuannya. Ya, apakah tujuannya untuk informasi, apakah tujuannya untuk persuasi, atau tujuannya untuk rekreasi. Jadi tujuan itu ada. Ya, jadi tujuan itu tidak disampaikan di dalam pidato, tapi tujuan itu di akhir. Apakah agar mengajak orang untuk menjaga kesehatan dan mereka berperilaku menjaga kesehatan, baru tujuan, artinya itu tujuan tercapai, ya, dan lain sebagainya. Kemudian kita kurang menggunakan perangkat visual. Ya, seharusnya dengan fasilitas yang ada kita bisa menggunakan perangkat visual yang bisa mendukung, ya, mendukung untuk menjelaskan materi yang kita sampaikan. Ya, tapi kita tidak menggunakan. Ya, tapi ini disebut dengan kesalahan dalam penyajian. Kemudian closing atau penutup yang tidak efektif. Ya, artinya di sini tidak merangkum seperti kesalahan tadi. Ya, kita menambah lagi informasi baru. Ya, akhirnya apa? Komunikan tidak bisa menangkap apa sih inti dari yang disampaikan oleh komunikator. Ya, kemudian kesan pertama yang biasa-biasa saja. Ya, ini ya mulai saat kita naik ke pentas. Ya, itu kita harus menunjukkan kesan pertama itu ya begitu menggoda gitu, ya. Jadi kesan itu akan terus, kesan pertama itu akan berlanjut, ya.
kita harus bisa mencari simpati pada saat kesan pertama. Kemudian tanpa persiapan itu sudah pasti. Kemudian kurang antusias, ya. Kita sendiri sebagai orator enggak antusias untuk menyampaikan pidato kita, ya. Kemudian tidak memperduli kontak mata dengan audiens, kemudian tidak melibatkan audiens, ya. Dalam artian seharusnya kita bisa melibatkan audiens ini, ya, baik dengan mengajak mereka mengiyakan atau apa, ya. Artinya apa? Dalam pidato kita itu kita tidak hanya untuk diri sendiri, ya. Kita menarik mereka. Kemudian kurang ekspresif, ya. Kemudian sindrom rantai lengket, ya. Artinya pada saat kita berdiri di panggung, ya, kita mulai dari awal sampai dari akhir nggak berubah posisi kita, ya. Ini sindrom rantai lengket, ya. Ini kesalahan pada saat kita presentasi. Jadi seharusnya kita bisa, apakah kita bergerak, ya, apakah kita mendekati dari audiens, ya, agar mereka lebih mengerti apa yang kita sampaikan dan lain sebagainya. Nah, ini kesalahan-kesalahan, ya. Kemudian bagaimana mengevaluasi diri pembicara pasca presentasi. Jadi setelah presentasi pun kita harus mengevaluasi diri. Ya, seperti udah di awal saya sampaikan bahwa evaluasi itu harus terus kita laksanakan. Walaupun kita sudah berkali-kali untuk mempresentasikan, ya. Wah, habis nih ya. Oke, jadi kesalahan dalam mengolah data data pidato, kesalahan mengorganisatorisnya, kesalahan dalam penampilan dan sikap kita, ya. Kita harus tahu ini apa kesalahan kita, ya, apakah data kita sudah benar, ya, kemudian apakah dalam mengorganisasi pidato kita itu sudah benar apa enggak, ya, kemudian penampilan kita bagaimana, ya, mungkin dalam penampilan kita bisa tanya kepada teman-teman, ya, yang hadir, ya, kemudian kesalahan dalam berbicara, ya, kesalahan dalam berbicara kita bisa merekam, ya, kita bisa mendengar kembali apa yang kita sampaikan. Kemudian kesalahan dalam hubungan dengan pendengar. Kita tidak melakukan hubungan dengan pendengar. Kemudian kesalahan dalam hubungan dengan teks, ya. Kemudian kesalahan dalam membawakan pidato. Kemudian kekurangan pribadi yang lain, ya, itu hadir, ya. Jadi kita bisa evaluasi untuk perbaikan untuk pidato-pidato selanjutnya, ya. Oke, saya rasa waktunya sudah habis. Terima kasih. Tolong dibaca-baca lagi ya. Karena untuk final, sepertinya itu soal dari Jakarta. Ya, kemungkinan itu soal dari modul-modul ini. Ya, jadi tolong diperhatikan. Ya, jadi public speaking ini sangat penting. Ya. Saya dari awal sudah sampaikan bahwa public speaking ini tidak hanya dipelajari oleh kalian, ya, ilmu komunikasi, tapi semua orang, ya, yang berhubungan dengan orang-orang yang lain, ya. Jadi itu untuk kelanjutan, hubungan dengan orang lain itu kemampuan berkomunikasi itu sangat diharapkan, ya, dan kita mampu untuk menyampaikan pesan, ya, yang ingin kita sampaikan kepada orang lain. Oke. Terima kasih atas kehadirannya, ya, malam ini hadir semua, ya. Kita ketemu lagi insyaallah hari Minggu. Oke, terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.